Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikus Nusa dari kelas F Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yakni perbedaan antara usul al-fiqh dan fiqh. Usul al-fiqh sendiri secara etimologi berasal dari dua kata usul dan fiqh. Usul adalah jamak dari kata aslun yang berarti sesuatu yang menjadi bijaknya segala sesuatu. Sementara al-fiqh sebagaimana dijelaskan di atas secara etimologi berarti mengerti atau memahami. Sedangkan al-fiqh berasal dari kata faqaha yafqihu fiqhan yang berarti pemahaman. Pemahaman sebagaimana dimaksud di sini adalah pemahaman tentang agama Islam. Dengan demikian fiqh menunjuk pada arti memahami agama Islam secara utuh dan komprehensif. Objek dan ruang lingkup kajian usul al-fiqh sendiri yakni yang pertama adalah hukum-hukum kuli yang bersifat umum, misalnya hukum wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah dalam pembahasan yang bersifat global. Usul al-fiqh juga membahas tentang dalil-dalil ijmali yang bersifat global, misalnya am, khas, mutlak, muqayyad, qiyas, ijma, dan sebagainya. Objek dan ruang lingkup kajian fiqh hukum-hukum juzi, di mana hukum juzi sendiri adalah hukum haram tentang minum khamr, makan daging babi, bangkai, dan sebagainya. Serta objek dan ruang lingkup fiqh sendiri ada dalil-dalil tafsli, di mana dalil-dalil yang sudah merujuk pada ketetapan hukum tertentu, misalnya dalil wala taqrabu zina sebagai dalil tafsli hukum keharaman buat yang mendekati zina. Yang ketiga, usul al-fiqh bukan hukum syar'i yang universal, melainkan seperangkat kaidah-kaidah istinbat hukum belaka. Ketergantungan hukum syar'i terhadap usul al-fiqh sebagai metode istinbat hukum sangat tinggi. Sedangkan fiqh adalah kumpulan hukum syar'i universal, hukum syar'iyyun kulliyun yang mewadahi hukum yang partikular al-hakam al-juz'iyah. Dan fiqh hanya untuk memudahkan pengambilan fatwa melalui kaidah-kaidah umum yang universal tersebut. Yang kedua yakni konsep hukum Islam. Yang pertama, hukum Islam sendiri yakni hukum yang sebuah aturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengandung norma kesusilaan beserta sanksinya yang dibuat bertujuan untuk mengatur tingkah laku manusia. Ruang lingkup dari hukum Islam sendiri ada hukum perdata Islam dan hukum publik Islam. Hukum perdata Islam ada munakahat yang berarti mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan. Ada wirasat mengatur segala masalah dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan. Muamalah mengatur segala masalah kebendaan dan hak atas kebendaan. Yang kedua ada hukum publik Islam. Hukum publik Islam sendiri ada jinayah yang berarti memuat aturan mengenai perbuatan yang diancam dengan hukuman. Ada al-hakam membicarakan masalah pemerintah. Ada syiar mengatur urusan tata hubungan dengan ulama lain. Ada muhasamat yang mengatur soal peradilan. Sumber hukum Islam sendiri ada Al-Quran, al-hadis, dan ijtihad, yang dimana ijtihad sendiri adalah mengeluarkan segala upaya dan memeras segala kemampuan untuk sampai pada suatu hal dan berbagai hal. Al-hadis yakni segala sesuatu yang berdasarkan Rasulullah SAW. Yang Al-Quran sendiri adalah kitab suci umat muslim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Macam-macam hukum Islam. Yang pertama ada wajib. Wajib yakni segala suatu perbuatan yang dikerjakan akan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Contohnya sholat lima waktu. Yang kedua sunnah. Sunnah yakni suatu perbuatan yang dituntut agama untuk dikerjakan tetapi tidak sampai ke tingkat wajib. Contohnya yakni sholat sebelum atau sesudah sholat fardu. Yang ketiga ada haram. Haram yakni perbuatan yang sangat dilarang oleh agama. Contohnya yakni mencuri, minum minuman keras, dan makan daging babi. Yang keempat ada makruh. Perbuatan yang dirasakan jika meninggalkannya itu lebih baik daripada mengerjakannya. Contohnya merokok. Yang kelima ada mubah. Mubah sendiri adalah perbuatan yang diperbolehkan oleh agama. Contohnya seperti sarapan dan olahraga. Yang ketiga, saya akan menjelaskan metode pengembangan hukum istinbat al-hakam melalui pendekatan kebahasaan dalam bentuk dan contoh. Yang pertama ada amar. Amar artinya perintah, dengan menurut istilah amar adalah tuntutan melakukan pekerjaan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Kaidah-kaidah yang pertama yakni pada dasarnya amar itu menunjukkan kepada wajib. Yang kaidah kedua yakni perintah itu pada dasarnya tidak menghendaki pengulangan.
Kaidah ketiga, perintah itu pada dasarnya tidak menunjukkan kepada kesegaraan. Kaidah keempat, perintah terhadap satu perbuatan perintah juga terhadap perantaranya. Kaidah kelima, yakni perintah sesudah larangan berarti diperbolehkan mengerjakan kebalikannya. Yang kedua, yakni menurut bahasa nahi. Nahi artinya larangan, sedangkan menurut istilah nahi adalah tuntutan meninggalkan perbuatan dari yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Kaidah yang pertama, yaitu pada asalnya nahi itu menunjukkan pada haram. Kaidah yang kedua, pada asalnya nahi itu akan mengakibatkan kerusakan secara mutlak. Kaidah yang ketiga, pada asalnya nahi itu menghendaki adanya pengulangan sepanjang masa secara mutlak. Kaidah yang keempat, larangan terhadap sesuatu itu berarti perintah kebalikannya. Yang ketiga, ada am artinya umum, merata, dan menyeluruh. Sedangkan menurut istilah am adalah lafaz yang menunjukkan pengertian umum yang mencakup satuan afrod yang terdapat dalam lafaz tanpa pembatasan jumlah tertentu. Kaidah pertama, keumuman itu tidak menggambarkan suatu hukum. Kaidah kedua, makna tersirat mafhum itu mempunyai bentuk umum. Kaidah ketiga, orang yang memerintahkan sesuatu maka ia termasuk dalam perintah tersebut. Yang kaidah keempat, pelajaran diambil berdasarkan keumuman lafaz bukan karena kekhususan sebab. Yang keempat, ada khas. Khas artinya lafaz yang dipakai untuk satu arti yang sudah diketahui kemandiriannya. Lafaz khas berbentuk mutlak, ada lafaz khas berbentuk khas muqayyad, ada lafaz khas berbentuk amar, ada lafaz khas yang berbentuk larangan. Yang kelima, ada taksis, pengkhususan. Dalam ilmu usul fiqh dibagi menjadi dua, taksis, ada taksis mutasil dan taksis munfasil. Taksis adalah taksis yang tidak dapat berdiri sendiri, tapi pengertiannya bersambung dari potongan ayat awal disambung oleh potongan ayat berikutnya dalam satu ayat. Yang kedua, yakni taksis munfasil. Taksis munfasil yaitu taksis yang dapat berdiri sendiri, pengertiannya ayat atau hadis satu akan ditaksis oleh ayat atau hadis yang lain dalam kondisi terpisah. Yang keenam, ada mujmal, artinya global atau terperinci. Dengan menurut istilah definisi, mujmal adalah lafaz yang belum jelas artinya, yang tidak dapat menunjukkan arti yang sesungguhnya jika tidak ada keterangan lain yang menentukannya. Yang ketujuh, ada mutlak, adalah lafaz yang menunjukkan arti yang sebenarnya dengan tidak dibatasi oleh sesuatu hal yang lain. Maksud dari definisi di atas adalah lafaz mutlak dan lafaz yang menunjukkan segala sesuatu yang tidak dibatasi oleh suatu batasan yang akan mengurangi jangkauan maknanya secara keseluruhan. Ada muqayyad. Muqayyad adalah lafaz yang menunjukkan satu diri atau diri mana saja dengan pembatasan berbentuk lafaz yang berdiri sendiri. Kaidah muqayyad yang pertama, yaitu mutlak itu dibawa ke muqayyad jika sebab dan hukumnya sama. Kaidah kedua, yaitu mutlak itu dibawa ke muqayyad jika sebabnya berbeda. Kaidah keempat, mutlak itu tidak dibawa ke muqayyad jika yang berbeda hanya hukumnya. Kaidah yang kelima, mutlak itu tidak dibawa ke muqayyad jika sebab dan hukumnya berbeda. Yang kedelapan, ada maktub dan mafhum. Maktub adalah suatu hal atau hukum yang diterangkan oleh suatu lafaz sesuai bunyi tersebut. Mantuk terbagi menjadi dua, yaitu mantuk nas dan mantuk dahir. Sedangkan mafhum sendiri adalah suatu hukum yang diterangkan oleh satu lafaz tidak menurut bunyi lafaz itu sendiri. Mafhum terbagi menjadi dua, mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. Sekian dari saya, Figus Doyulansa. Apabila ada kesalahan pada tutur bahasa, saya minta